cuplikan video Ima Matul Maisaro saat berpidato di hadapan puluhan senator di Gedung Putih Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Ima Matul Maisaro adalah perempuan asal Indonesia yang lahir di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Setelah wajahnya muncul saat berpidato di hadapan para senator di Gedung Putih, nama Ima kini ramai jadi perbincangan masyarakat. Ima Matul adalah sulung dari 3 bersaudara, pasangan Turio dan Alimah. Ditemui di kediamannya, orang tua Ima membenarkan jika putri sulungnya kini bekerja di Amerika Serikat. Menurut orang tua Ima, anak kandungnya berniat pergi ke Hong Kong pada tahun 1997 untuk menjadi tenaga kerja wanita. Namun, takdir mengantarkan Ima ke negara Paman Sam melalui visa wisata bersama majikannya yang ada di Malang. Setelah dikenalkan dengan sepupu majikannya, Ima akhirnya bekerja pada seorang pengusaha catering asal Indonesia sebagai pembantu rumah tangga. Bukannya mendapatkan uang, Ima justru kerap menerima siksaan fisik. Selain kerap dipukuli majikan wanitanya, Ima Matul tidak menerima gaji selama lebih dari 2 tahun lamanya. Tak kuat menerima siksaan majikan perempuannya, Ima pun kabur dan meminta bantuan pembantu rumah tangga yang asli penduduk Amerika. Dari sinilah nasib baik Ima akhirnya berubah drastis. Melalui bantuan warga Amerika Serikat, Ima akhirnya sukses menjadi staf khusus Presiden Barack Obama di bidang perlindungan buruh migran dan perbudakan manusia. Ke Hongkong, tujuan pertama. Di Hongkong itu berapa lama, Pak? Oh, dari budal kita sih PKL ke Malang. 2 tahun. 2 tahun ya? Berarti 2 tahun itu tidak digaji. Oh. Terus ditolong orang. Kerja di kantor. Udah terus disekolahkan. Terus sekolahkan, terus dikasih kerjaan itu kan. Tahu kerjanya apa kan? Kini sudah 19 tahun lamanya Ima berada di negara adidaya tersebut. Selain menjadi anggota Dewan Penasehat Gedung Putih sejak 20 Maret 2015 lalu, Ima Matul Maisaro juga menjadi koordinator korban perbudakan dan perdagangan manusia di Amerika Serikat. Ima juga dipercaya menjadi anggota Dewan Penasehat Perdagangan Manusia oleh Presiden Barack Obama. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Harjani, NBC Media melaporkan. Masih di Intermezzo. Banyak info nggak bikin kepo. Itu tadi tepuk tangannya heboh sekali ya, Nak ya. Karena kenapa hebohnya? Karena tadi kita kalian lihat salah satu OVT buruh migran yang berhasil. Betul sekali, luar menjadi staf biasa Presiden loh. Amerika Serikat Barack Obama, Mbak Ima Matul. Iya, itu dia tadi pemirsa sudah lihat ya. Jadi memang kalau misalnya kita bicara, ya mungkin memang kasusnya ratusan ribu gitu yang terbilang pahit. Tapi ada juga banyak yang manis banyak gitu kalau ya. Potensi itu full disupport sama pemerintah. Nah, pas pada saat jeda iklan tadi Mbak Mel bilang, kalau misalnya Bilang apa gue? yang itu loh Mbak, yang buruh migran katanya paling bener itu mereka harus ada organisasi. Jadi mereka tuh pinter gitu loh. Organisasi, tapi gini, setiap manusia itu kan bisa pintar kalau kita bisa ketemu manusia lain. Nah, sekarang ada betul. smartphone, apapun. Interaksi. Lo punya kebebasan main smartphone, lo bisa ketemu teman, bisa apa. Lo boleh berorganisasi. Menurut gue itu udah satu nilai plus gitu. Paling nggak lo bisa belajar dari satu sama lain kan. Dan di Hongkong itu terjadi ya Mbak Heni ya? Jadi selama di Hongkong saya 6 tahun di sana. Pertama saya jadi 1 tahun itu berdarah-darah sekali. Jadi tahun kedua saya baru bisa kuliah karena saya mencari-cari informasi untuk bisa melanjutkan kuliah. Saya ngambil diploma 3 IT. Setelah selesai kuliah diploma 3, saya ngambil lanjut ke S1. Saya ngambil S1 di Saint Mary University saat itu. Jadi lulus kuliah selama 6 tahun itu saya berorganisasi gitu, bertemu dengan banyak orang. Kita bisa saat itu di Hong Kong saya juga menulis, menjadi kontributor untuk beberapa koran dan majalah yang ada di sana. Saya selama 6 tahun itu menelurkan sekitar 15 buku. Wow. 15 buku loh selama di Ini juga Hong menjadi Kong. salah satu buruh migran yang berprestasi begitu ya, Nak ya. betul. Nah, bagaimana sih Mbak ini ketika 6 tahun belajar di sana sambil bekerja begitu? Tips buat mungkin Teman-teman teman-teman juga. di luar, karena memang seperti Mbak Melani katakan bahwa siapa sih yang ingin kerja di luar negeri begitu kan? Nah, bagaimana caranya supaya kita aman, apalagi payung hukum
untuk buruh migran di luar negeri dari Indonesia pun juga tidak jelas begitu. Supaya kita aman seperti apa? Iya, betul. Pertama gini, tidak ada satu orang pun yang ditanya itu TKI yang jutaan itu jumlahnya, nggak ada seorang pun kalau ditanya itu pernah nggak cita-citanya jadi TKI, itu nggak ada. Makanya tetapkan cita-cita. Yang saya lakukan adalah ketika saya ke Hong Kong, saya ingin kuliah, saya ingin menjadi seorang guru saat itu. Jadi saya tetapkan cita-cita itu. Yang kedua, how to-nya. Jadi anggap aja TKI itu sebagai jembatan kita untuk meraih cita-cita kita yang lebih besar gitu, karena menjadi TKI itu hanya seperti jembatan saja gitu. Pilihan lain. Dimana kita punya pilihan utama. Betul, seperti itu. Jadi berarti how to-nya gimana gitu? Caranya tentu harus cara yang aman. Saya memang pernah dibodohi gitu, karena memang saya tidak tahu saat itu tentang hukum ketenagakerjaannya seperti apa. Tapi dibodohi itu nggak 6 tahun gitu. Itu hanya beberapa bulan saja ketika saya tidak tahu. Ketika saya sudah tahu, mencari tahu, kita harus melalui jalur-jalur yang aman. Jadi ketika kamu datang ke sana dengan jalur yang tidak benar seperti itu, maka segera cari jalur yang benarnya seperti apa. Dan tentunya yang paling menguatkan adalah berkumpul dengan komunitas-komunitas yang memang mengadvokasi TKI, mengadvokasi buruh migran supaya mereka tuh bekerja dengan aman tuh seperti apa. Jadi selama ini di BLK itu kita hanya dikasih tahu mengenai kewajiban kita sebagai seorang pekerja rumah tangga itu apa saja. Sementara hak-hak kita itu nggak pernah dikasih tahu. Kamu nanti kalau disuruh majikan gini ya gitu, nggak boleh bilang nggak mau, nggak boleh bilang ini, nggak boleh bilang itu. Jadi yang dikasih tahu sama kita hanya do sama don't-nya saja gitu. Terus kita kalau melakukan itu kita dapat apa? Makanya salah satu saya selalu percaya gitu bahwa pendidikan itu adalah senjata ampuh untuk memutus rantai kemiskinan itu, rantai kebodohan itu, karena miskin di kampung seperti itu bukan sekedar miskin gak punya uang, tapi miskin informasi, miskin akses kepada pendidikan, miskin kepada kesehatan. Ini berhubungan juga dengan pendidikan, pemirsa. Informasi yang mau kita sampaikan Mbak Heni, Mbak Mel dan juga Cak Nur bernama Nuriyati Solapari ya, mungkin jadi salah satu mantan TKI tercerdas. Kenapa? Karena Nur ini mampu meraih gelar doktor di salah satu universitas negeri ternama di Bandung, Jawa Barat. Informasinya ini dia. Nuriyati Solapari mungkin jadi salah satu mantan TKI tercerdas di Indonesia. Nur mampu meraih gelar doktor di salah satu universitas negeri ternama di Bandung, Jawa Barat. Untuk bisa mengenyam pendidikan, Nur harus bekerja jadi TKI. Uang yang ia dapatkan disisihkan untuk biaya pendidikan. Langsung kuliah, uang gaji saya itu kan kebetulan yang setahun buat orang tua, dan buat modal saya kuliah. Cukupkah? Sebenarnya tidak cukup, tapi saya mencoba istiqomah. Ya Allah, karena menurut saya manusia itu pasti akan pernah ada puasnya, pasti selalu kekurangan gitu kan. Akhirnya saya coba daftar kuliah. Kebetulan waktu itu juga saya ada lowongan pekerjaan di Pizza Hut gitu. Jadi akhirnya saya kuliah sambil kerja. Jadi pagi kuliah sampai jam 2, jam 3 saya kerja di Pizza Hut sampai jam 11 malam, pulang sampai jam 12 gitu kan. Terus hasil dari Arab saya gadein sawah. Lama gitu kan, akhirnya saya bisa buka usaha catering. Jadi selain saya kuliah, saya kerja, juga saya buka usaha. Hukum ketenagakerjaan menjadi fokus utama di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Ia pun menargetkan tahun depan sudah bisa lulus dengan gelar doktor dalam bidang hukum ketenagakerjaan. Saat ini Nur bersama dengan rekan-rekannya sesama TKI mendirikan organisasi TKI Purna Provinsi Banten yang bertujuan memberikan pendidikan bagi para TKI yang baru saja pulang dari luar negeri untuk mendidik mereka agar terampil dan memiliki wawasan agar tidak bekerja di luar negeri namun mendirikan usaha di dalam negeri. Dari Bandung, Jawa Barat, Prihadi Saroso, MNC Media memberitakan.